Situasi Ukraina terkini, kota Zaporizhia dikuasai Rusia dan akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin tahun ini, kata otoritas separatis yang didukung Moskwa pada Kamis 14 Juli. Kami akan menyelenggarakan referendum pada musim gugur ini, kata Yevgeny Balitsky, kepala pemerintahan yang didirikan Rusia di wilayah Zaporizhia yang diduduki. Sebagian besar Zaporizhia dikuasai Rusia, begitu juga dengan Kherson di selatan yang dikendalikan Rusia sejak minggu-minggu pertama invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi Ukraina terkini, kedua kota itu sekarang diintegrasikan ke dalam ekonomi Rusia secara paksa. Para pejabat pro-Moskwa mengindikasikan bahwa Rusia bermaksud tetap mengontrol Kherson dan sebagian Zaporizhia yang diduduki. Kremlin terus melakukan upaya rusifikasi di wilayah-wilayah yang diduduki di Ukraina melalui pemberian paspor Rusia kepada penduduk setempat dan membuka rute bus serta kereta api antara Crimea yang dicaplok Rusia dengan Kherson dan Zaporizhia. Rusia mencaplok Crimea di semenanjung Laut Hitam dari Ukraina pada 2014 setelah menggelar referendum di sana. Sebagian besar masyarakat internasional tidak mengakui hasil pemungutan suara itu. Dikutip dari kantor berita AFP tentang situasi Ukraina terkini, Yevgeny Balitsky bersikeras bahwa referendum yang digelar Zaporizhia akan transparan. Wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Putin ingin bergabung ke Rusia, Zelensky geram. Wilayah Kherson di Ukraina yang diduduki pasukan Moskwa berencana meminta kepada Presiden Vladimir Putin untuk bergabung ke Rusia pada akhir 2022. Wilayah Kherson di Ukraina yang diduduki pasukan Moskwa berencana meminta kepada Presiden Vladimir Putin untuk bergabung ke Rusia pada akhir 2022, menurut kantor berita Rusia TASS pada Rabu 11 Mei. Mengutip pemerintahan militer sipil di sana. Kherson adalah wilayah pertama yang akan dianeksasi sejak serangan Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari. Kremlin mengatakan adalah kehendak penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia. Tapi Hennady Lahuta, gubernur Ukraina yang digolingkan di wilayah Kherson, mengatakan kepada wartawan di kota Dnipro, Ukraina bahwa penduduk hanya menginginkan pembebasan yang cepat dan kembali ke pangkuan tanah air mereka. Ibu mereka Ukraina. Rusia mengatakan pada April bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas wilayah itu yang telah menyaksikan protes anti-Rusia yang sporadis. Kherson rumah bagi kota pelabuhan dengan nama yang sama, memberikan jalur darat antara semenanjung Crimea yang direbut Rusia dari Ukraina pada 2014 dan daerah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Menanggapi berita itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negosiasi dengan Moskwa beresiko jika Rusia menggunakan referendum semu untuk membenarkan pencaplokan wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diduduki. Dalam pidato video larut malam pada Rabu 11 Mei, Zelensky mengutuk orang-orang marginal ini yang diambil oleh Rusia sebagai kolaborator. Dia mengatakan mereka membuat pernyataan kebodohan kosmik, tapi tidak peduli apa yang dilakukan penjajah itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak memiliki kesempatan, saya yakin bahwa kami akan membebaskan tanah kami dan orang-orang kami. Tambahnya dilansir dari Reuters pada Kamis 12 Mei. Tidak ada referendum pada 2014, sebulan setelah menduduki Crimea. Dalam invasi kilat Moskwa menyelenggarakan referendum di sana yang sangat mendukung pencaplokan oleh Rusia. Langkah itu dianggap tidak sah oleh Ukraina dan Barat. Ditanya pada Rabu 11 Mei tentang Kherson bergabung dengan Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan penduduk harus memutuskan nasib mereka sendiri. Tapi keputusan seperti itu, kata dia, membutuhkan dasar hukum yang jelas seperti halnya dengan Crimea. Namun Kirill Stermozov, wakil kepala pemerintah sipil militer yang dikendalikan Rusia, dikutip oleh kantor berita RIA mengatakan kepada wartawan bahwa tidak akan ada referendum karena itu sama sekali tidak penting. Mengingat referendum yang diadakan secara mutlak, secara legal di Republik Crimea tidak diterima oleh masyarakat dunia. Kremlin tidak segera membalas telepon Reuters yang meminta komentar dan melaporkan berita ini. Di Dnipro, Lahuta mengatakan 300.000 dari jutaan penduduk kawasan itu telah pergi sebagai akibat dari pengambil alihan Rusia. Ukraina mengatakan telah terjadi protes di Kherson terhadap pendudukan Rusia dan unjuk rasa 2 minggu lalu dibubarkan dengan gas air mata. Rusia telah memperkenalkan mata uang rubel di wilayah Kherson untuk menggantikan hryvnia Ukraina. Tas mengutip pemerintah yang dikendalikan Rusia mengatakan bahwa badan-badan pensiun dan sistem perbankan akan dibuat dari awal untuk wilayah tersebut dan bahwa cabang-cabang bank Rusia dapat dibuka di sana sebelum akhir Mei. Wilayah Kherson Ukraina minta gabung Rusia, ini respon Presiden Zelensky. Pemerintah wilayah Kherson di Ukraina berencana meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadikan wilayah itu bagian dari Rusia, kata Wakil Kepala Militer Regional dan Administrasi Sipil Kirill Stermozov pada konferensi pers Rabu 11 Mei 2022. Disebutkan tas bahwa wilayah Kherson yang diduduki Rusia di Ukraina berencana untuk meminta Presiden Vladimir Putin untuk memasukkannya ke Rusia.
pada akhir 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 Februari mengumumkan pengakuan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Lalu pada 24 Februari ia mengumumkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan oleh Kepala Republik Donbas. Beberapa daerah di Ukraina sekarang berada di bawah kendali Rusia, termasuk wilayah Kherson, di mana kehidupan damai terus kembali. Wilayah tersebut memiliki perayaan Hari Kemenangan yang tepat pada tanggal 9 Mei untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir. Otoritas pro-Kremlin di Kherson, Ukraina mengatakan pada Rabu 11 Mei bahwa mereka akan meminta Rusia untuk menganeksasi wilayah itu ketika Moskow berusaha untuk menopang keuntungannya dalam perang yang semakin berlarut-larut dan berdarah. Pasokan gas ke Eropa yang kekurangan energi juga terganggu oleh penghentian pasukan Rusia yang mengalir melalui Ukraina karena gelombang kejut internasional dari invasi 24 Februari berlanjut. Mengutip AFP, perkembangan itu terjadi ketika Ukraina mengatakan pihaknya mendorong pasukan Rusia menjauh dari kota kedua negara itu. Kharkiv di timur laut tetapi menghadapi perlawanan keras dari pasukan penyerang. Rusia telah memusatkan perhatian pada Ukraina Timur dan Selatan sejak gagal merebut Kiev pada minggu-minggu pertama setelah invasi 24 Februari. Dan intelijen AS telah memperingatkan bahwa Putin siap untuk perang yang panjang.